Tuh, Jadi kalau kemarin pun Eka tidak juara 1, juara 2 atau juara 3 ya nggak masalah. Artinya pada saat itu kita belajar. Ya. Seperti MU Liverpool 7-0 itu belajar. Ya. Podcastin orang yuk. Selamat datang di Podcastin orang yuk. Bersama saya dengan John Colrison. Hari ini kita akan kembali kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, hari ini kita kedatangan Eka Putra Wirya. Selamat datang Eka di studio podcast kita, Namo Buddhaya. Nah, kenapa kita ngundang Eka hari ini? Karena Eka ini baru saja mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara, khususnya dalam agama Buddha. Karena Eka baru pulang dari Jawa Timur, Mojokerto. Jawa Timur, Mojokerto, untuk bertanding, untuk berkompetisi di Lomba Dhammaduta. Yes. Dan meraih juara 1. Juara 1. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, mungkin banyak penonton kita, teman-teman kita yang mungkin hari ini berada nonton dari rumah, nonton dari wihara, nonton dari handphone, yang kuotanya masih dibeliin sama orang tua. Ya. Nah, mungkin Eka bisa cerita sedikit siapa sih sebenarnya Eka ini. Kalau kita kan mungkin ya kita juga belum kenal ya. Makanya kita minta dikenalin. Eka ini sebenarnya siapa? Sekarang lagi ngapain nih? Oke, jadi sekarang nama saya Eka Putra Wirya. Saya berasal dari persaudaraan muda-mudi Wihara Mahadana Tebing Tinggi kok. Anak tebing. Anak tebing. Okay. Tapi karena sekarang saya udah jadi mahasiswa semester 2 di USU. Jadi karena udah gak di tebing lagi kok, domisilinya di Medan sekarang, makanya aktifnya sekarang di cyber. Oke, keren sekali. Nah, berarti Eka berasal dari tebing tinggi. Yes. Di Wihara Mahadana. Ya. Depannya Pokat AU kan? Samping. Oh, sampingnya. Iya. Oke, tahu. Nah, oke, Eka. Ke STKN pasti awalnya dari STKD, ya kan dong? Karena kebetulan saya juga dulu kan dari STKD, kemudian ke STKN, juara 1 juga. Sorry. Iya. Nah, agak apa gitu? Iya, Eka nih boleh ceritakan nggak? Kemarin tuh di STKD kita itu kan di STKD di PBC ya, Pubarama, ya kan? Pada saat itu Eka juara 1, apakah langsung dari penyisihan ke final lancar? Apakah ada menemukan juga persaingan di antara PMV-PMV se-Sumatera Utara? Oke, karena kan kemarin itu 2022 bulan 6 gitu ya kok ya, itu kan masih awal-awal baru COVID mereda lah gitu kan. Jadi untuk sesi penyisihan Dharma Dutanya kemarin itu kan kami adakan secara online gitu kok. Jadi ya kita nggak bisa tahu berapa banyak peserta yang pasti ikut, dan juga ya kita nggak bisa tengok langsung penampilan mereka sebagaimana gitu kan. Kita jadi ya lebih terjaga lah mental saya gitu kok. Tapi ya tiba-tiba dengar kabar saya masuk 5 besar gitu kok, lalu lanjut. Dengar kabarnya dari siapa? Analisa? Enggak lah, dari Instagram Sekber. Oh, Instagram Sekber. Instagram Sekber PMVB Sumut. Oke. Agak gimana juga sih kok, soalnya pas slide-nya gitu kan. Agak di belakang dia kok. Matanya di belakang. Jadi kiranya nggak masuk. Oke. Tapi malah tetangga masuk gitu. Tetangga artinya PMVA Tebing Tinggi. PMVA Tebing Tinggi. Oke. PMVA Tebing Tinggi siapa tuh perwakilannya? Kenal nggak? Teman nggak? Kenal. Regina aku. Oh, Regina. Pacar bukan? Enggak lah. Oh ya, oke. Kakak kelas itu. Kakak kelas. Mana tahu kan? Ya kita nggak salah kan? Itulah. Pokoknya pertama lihat nih PMVA masuk nih kok. Jadi kan agak down lah ya. Tiba-tiba gak ada aku kan. Terus aku slide lagi. Oh, rupanya di terakhir. Paling terakhir itu kok. Paling terakhir. Ya. Oke, masuk. Jadi singkat cerita, dari penyisihan itu tersisa berapa orang di final? 5 besar di final. Oke. Nah, boleh cerita nggak ketika di STKD, berarti kan secara offline dong. Offline itu kan perasaannya, adrenalinnya sedikit pasti banyak berbeda dengan penyisihan online. Online kan direkam dulu, kan bisa di-take berulang-ulang, direkam berulang-ulang. Sedangkan offline itu kan sekali show, go gitu kan. Nah, pada saat STKD itu, Eka bawa topik apa? Dan penilaian juri apa? Masih ingat nggak? Kalau kemarin di penyisihan ya kok? Di STKD final. Final ya. Kalau di final itu kami ditentukan kok. Ditentukan kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Pokoknya ditentukan, dia ada topiknya ditentukan. Ada 5 judul kalau nggak salah. 5 judul. Terus acak random. Di tempat. Ya. Oke. Saya dapat apa ya itu kok ya? Toxic friendship ya, tentang toxic friendship gitu kok. Oke. Jadi ya bawa topiknya tentang toxic friendship, cuman bikin lebih unik gitu kok. Ada pakai kartu gitu. Jadi kan kartu remi. Enggak. Jadi kan di toxic friendship itu kita bahas apa itu toxic friendship, terus ciri-cirinya, terus nanti terakhirnya kita kasih cara
Cara? Supaya terhindar dari toxic friendship tersebut. Oke. Caranya dengan menggunakan KTP. Gitu. Oke, KTP kita. Nggak KTP adalah pokoknya. Oh, ada. Oke. Udah lupa lah aku. Oke. Nah, pada saat itu ingat nggak komentar dari juri setelah kita tampil apa? Komentar ya. Positif, fully 100% positif ada atau ada hal-hal yang perlu dikoreksi? Sebenarnya banyak juga sih kok, karena di final itu kan masih kayak belum apalah gimana bilangnya, agak terkejut lah kok, soalnya kan itu cuma dikasih 3 jam waktu untuk bikin materi dan baru ditentukan di saat itu juga judulnya. Jadi kan 3 jam itu kita udah harus siap, udah harus ready bisa ngomong dalam waktu 10 sampai 15 menit. Jadi ya agak gimana gitu juga sih kok, masih kan baru-baru, masih ya belum gitu, jam terbangnya belum tinggi gitu kan kawan. Jadi ya masih grogi, banyak juga kendala dan komentarnya juga memang banyak juga sih kok. Nah, pertanyaannya, 5 orang ini kan dipilih menjadi kandidat final. Tampil di saat yang bersamaan, dipilih topiknya, dikasih waktu 3 jam. Menurut Eka nih, di antara 5 orang final, siapa saingan terberat Eka untuk memperebutkan posisi nomor 1? Kemarin ada gini kok, kan ada 5 orang gitu ya. Kebetulan peraturannya boleh membawa, maksudnya contekan. Contekan. Jadi saya itu ada buat contekan Dhammapada, terus ada strukturnya gitu kan kok. Terus tapi ada satu yang peserta yang dia sama sekali nggak bawa skrip. Dia nggak bawa skrip. Jadi kan bawaannya kita, ini berarti luar biasa ini. Terus pembawaannya juga dia cewek juga kok. Dari Buddha Ramsi kalau nggak salah. Buddha Ramsi. Dia bisa, dan juga dia ada pakai kata jagoan gitu juga kok. Seperti saya pakai KTP kan. Dia ada juga gitu. Jadi dia sih yang bikin saya agak gimana gitu. Akhirnya yang dari Buddha Ramsi itu, Buddha Ramsi itu siapa namanya? Jessica kalau nggak salah ya. Itu juara berapa? Nggak tahu, nggak peduli. Yang penting kamu juara 1 ya. Nggak masuk. Hanya dipilih 3 besar ya? Iya, itu yang terkejut saya. Juara satunya siapa? Juara 2? Juara 2 dari Buddha Paduma. Buddha Paduma memang ya karena ngomongnya lancar kok. Juara ketiga? Juara ketiga ya dari Seberang, PMV mantap. Jadi Eka yang juara 1 ya. Tapi masih grogi nampaknya ya. Boleh kasih tisu dulu? Kasih tisu dulu. Eka biasa. Oh ya, sorry. Baru pertama kali kok ngomong ini, tanya-tanya. Sorry ya, nih tisu. Gak apa-apa. Nih bersih kan gue ini. Bersih. Aduh, grogi ikut. Nah, guyon ya. Nah setelah dari STKD, kamu itu dikasih waktu preparation berapa lama untuk menuju ke STKN? Itu ada sekitar 6 bulan. 5-6 bulan gitu. 5-6 bulan. 5-6 bulan terbang dong ke STKN. STKN di Mojokerto, Jawa Timur ya. Pada saat itu boleh tahu nggak kira-kira Eka punya preparation apa? Apakah mendalami Dharma, baca buku, atau mungkin saya dengar Eka juga ikut sertifikasi public speaking. itu yang jadi beban saya kok. Itu yang jadi beban. Itu yang jadi beban. Kenapa? Karena berat. Gini lah, preparation-nya itu nggak gitu banyak sih kok, karena nggak gitu banyak waktu untuk preparation karena saya baru jadi mahasiswa itu kok. Baru jadi mahasiswa. Sebelumnya hanya siswa. Teknik. Sering lah berarti. Enggak lah kok. Sering ngelapra. Jadi ngelapra itu. Dari koko sana juga teknik itu kok. Gak senang kalau dibilang gitu. Enggak tamat-tamat dengernya. Jadi karena teknik itu kan ya dengarnya banyak lapra, banyak tugas. Jadi yang di TO itu full senyum itu gak ada itu kok. Itu nipu semua. Karena banyak tugas gitu, gak sempat mau belajar Dharma, gak sempat mau belajar ngomong ini itu. Jadi agak di akhir-akhirnya itu, agak-agak di bulan 11 itu barulah mulai preparation mikirin materi dan lain segala macam. Agak ngebut ya. Nah, jadi sistemnya STKN itu sama dengan STKD, direkam juga atau di sana penyisihannya? Kalau penyisihannya langsung di sana. Menarik ini. Di sana ketemunya sudah pasti teman-teman dari nasional dong. Iya. Selama ini kan kita ketemunya teman-teman dari Sumatera Utara. Taunya pola pikir yang di Medan, yang kayak kalau apakan dulu apa itu kan. Nah, ketika kita jumpa sama teman-teman dari nasional pasti pola pikirnya beda. Terkejut nggak pertama? Terkejut, dan juga ngedown seperti yang tadi Koko bilang. Ngedown itu gini, kayak mau ngeden. agak gimana gini. Tadi kan Koko ada bilang saya pernah ikut sertifikasi Jadi di Instagram itu kan banyak ngetek gitu kan ada postingan kalau saya itu lulusan IPDC gitu ya, public speaking. Jadi karena udah sampai sana itu langsung saya hapus semuanya Kenapa? Ya, kalau misalnya juara 2, juara 3 kan malu gitu. Nggak apa-apa dong. Kan nggak enak rasanya. Terus
itulah dihapus semua sampai apapun semua yang tentang IPDC itu dihapus. Oke, dihapus dari hidup tagnya kamu. Itu. Enggak lah, dari tag lah. Tapi dari ilmunya gak dihapus. Oh, ilmunya nggak dihapus. Oke. Terus setelah itu ya sampai sana ya gak nyangka sih kok bakal lawannya itu ada sekitar 20-an orang kok. Oke. Kita ketemunya pas technical meeting. Nah, jadi pas technical meeting itu duduk melingkar itu lihat, wah ini rupanya ada Jicak Win, nah 20-an orang kok. Jadi agak ngedown memang sih. Agak ngedon. Agak 20 orang. Oke. Tapi- Itu berantem semua enggak? Enggak lah. Oke. Terus ya banyak lah kok, dari Jakarta ada, terus dari mana-mana gitu. Apalagi saya dengar barusan kan pas di sana juara 1 STKN yang sebelum ini kan dari Jakarta gitu. Jadi agak agak Oh. warning-warning lah sama yang Jakarta. Yang sebelumnya lagi dari mana? Dari Sumut dong. Oh, Udah dari ada kuku Sumut ya. ini. Tuh. Terus ya preparationnya ya ada latihan dari senior-senior Mahadana dan juga ada latihan dari kuku ini juga. Oh, ada, iya. Tapi Iya. ya kalau boleh jujur ya aku ya, pas pelatihan sama Koko itu kan ada offline di sini ya, di bawah ya kok ya. Iya. Dan itu komentar-komentarnya aneh kena loh kok. Iya, Aneh iya. kena. Oke. Sampai saya itu pulang-pulang saya telepon mama. Nangis enggak? Ya enggak nangis sih, cuman Berlutut. cuman enggak lah. Nelpon ya cuman bilang kayak aduh mak, kayaknya susah lah ini, susah ya. Udah kayaknya Susah kayaknya nggak ada harapan hidup gitu. gak ada harapan juara lah kok. Nggak ada harapan juara. Oke, memang Pokoknya- targetnya dari awal juara ya. Oh, gua harus pokoknya. Karena itulah Juara. kok, beban. Karena ada Beban. bebannya wah. Jadi Siapa yang kasih beban tuh? ya, Kira-kira? bawaan sendiri sih, Oh, sendiri sendiri aja. ya, Maksudnya oke. kayak gak enak lah, udah pernah sertifikasi gitu kok. Oke, udah pernah sertifikasi nggak juara, malu kan dong. nggak enak ya gitu. kan? Malu dong ya Malu kan. gitu. Ya. Oke, nah 20 orang peserta itu sebenarnya orang itu lebih usianya itu lebih tinggi dari kamu atau ada yang lebih muda dari kamu tapi badannya lebih besar? Ada lah, ada yang badannya lebih besar tapi masih SMA 3. Itulah kok yang dari Jakarta itu. Oh, itu yang dari Jakarta. Itu Kamu kalah sama anak SMA? Enggak. oh, enggak dong. Kan juara 1 kok. Oh, juara 1. Iya. Oke. Jadi pas 20-an pas penyisian itu kan kok kita nggak bisa lihat peserta lain. Jadi saya itu dapat Jadi satu persatu di audisi. dia kayak di audisi. Jadi kalau misalnya udah tampil baru bisa lihat peserta lain. Oh, menarik Tapi ya. kalau belum tampil ya nggak bisa nengok. Cuman kayak dengar dari luar kayak ada dengar bisik apa mic-nya gitu aja lah kok. Oke. Singkat cerita 20 orang audisi. Ya udah audisi. Materi dipersiapkan dari Medan. Ya dari itu loh. Oke. Ya. Nah, setelah itu terpilih 5 orang juga. 6 kalau itu. Oh, 6 ini ya. dari mana ingat nggak? Nah, ini final kan pasti agak lucu. Lupa gue, cuman ada beberapa yang ingat, yang aku ingatnya yang berkesan. yang jago gitu Iya. lah, yang jago. Bukan yang berarti yang lain nggak jago ya, tapi yang lebih yang berkesan. maksudnya, iya, Yang berkesan untuk iya. Eka lah. Ya karena lebih ketat lah ini. Iya. Kan. Itu ada dari Bangka Belitung dan Lampung. Nah, itu 2 itu ngeri tuh. Jangan-jangan karena Bangka Belitung ceweknya cantik-cantik. yang ikut cantik juga sih. Cuman ada satu yang lebih cantik. Cewek ya berarti ya yang Pasti ikut cewek ya. lah. Oke. Ada Loh, karena kamu cowok. ada satu kan 6 kok. Itu ada satu final dari Sumsel. Itu cantik juga itu kok. Oh, jadi Sumsel, Babel sama Lampung. Babel Lampung, ada lagi lupa saya. Cewek, ini tiga-tiganya cewek. Dari Lampung cowok. Oh, dari Lampung cowok. Oke. Ini agak pertanyaan karena yang diingat itu bukan yang berkesan kan. Cewek semua kebetulan. Ya Kan gitu. gitu ya kan. Oke, Nah. jadi 3 ini jago. 3 ini jago. Terus Termasuk kamu jago nggak? Nah, menurut kamu nih, kan kita sebagai penampil lah ya, kita bisa tahu bahwasanya kita itu menampilkan di hari itu adalah yang terbaik atau bukan. Ya. Menurut kamu, penampilan kamu di final, ratingnya 1 sampai 10 itu kamu kasih rating berapa untuk sendiri? Gini kok, kalau jangan ngomong soal final dulu kok sih. Oke. Kalau ngomong dari STKD dulu enggak? dari penyisian. Kalau dari penyisian STKD enggak? enggak lah, penyisian STKN. Kalau Oh, itu STKN. 100% aku yakin masuk kok. Oh, 10/10. 100% iya. Kenapa? Oke. Karena Padahal kamu kan belum lihat tapi kan ada Koko ada lihat kan, ada bikin video itu kan. Itu Komoming sampai bilang hebat, luar Oke, biasa. Dan mantap. ya itulah. Oke. Sampai dapat juga atensi dari audiens. Mereka Oke. itu ketawa. Kita itu karena saya dari Medan itu saya bawa jokes-jokes dari Medan. Oke. Logat-logat Medan tuh rupanya mereka suka kok. Oke. Kayak- Yang suka itu orang Sumatera Utara atau Orang luar, Orang Riau gitu mereka suka logatnya. Jadi karena lucu, asing gitu kan. Nah, ketawalah mereka, dapat oke. atensinya. Oke. Terus nah itu kalau itu yakin lah 100% masuk. 10/10. Ya, udah pasti masuk. Sip, masuk nih. Sampai di final lah itulah agak sebenarnya yakin juga kok, yakin bisa 3 besar karena Yakin bisa 3 besar. Berarti Nah, karena setuju ada- lah ya, 7/10 ya. oh rupanya salah kok. Tadi yang masuk final 5. Nah, gimana ya? lupa. Ya, Yang masuk final 5, Nah. tapi karena ada cewek kamu ingatnya 6. Iya. Karena 5 ini ada 2 peserta yang mungkin
Imbang. Bukan imbang, ada bikin Cantik. kesalahan. Bukan, ada bikin kesalahan fatal. Gitu. Fatal. Bukan Apa? fatal gimana pokoknya? Hina, mereka hina. Bukan lah, pokoknya penampilan mereka ada kesalahan sedikit gitu kok. Kesalahan sedikit. Kesalahan bukan ya Banyak atau sedikit nih? ya gitu lah Yang pokoknya harus ada yang- kesalahan, ada kesalahan yang memang bikin jurinya itu kayak ya Murka. lah. Lempar air nggak? Lempar air. Nggak. Kalau aku kan juga ada lulusan CPS kan, yang ngerti lah aku ya. Maksudnya Bentar. kayak Juri itu siapa aja pada saat final? ada Komoming, Komoming. satu dari Yayasan Wiarasana, satu lagi ini saya lupa Bante apa kok yang S3 lupa saya. Bante Sur. Ya Bante Ya, Sur itu. terus satu lagi? Itulah 3 orang kok. Satu lagi yang dari yayasan sana ya. Oke, dari yayasan sana. Ah. Nah, kesalahan fatal ini menarik nih. Ini nggak pernah diomongin di podcast manapun. Kesalahannya gini kok. Saya kan pernah ikut pelatihan juga. Jadi kesalahan fatal itu adalah ketika kita pas mau ngomong itu kita lupa apa yang mau kita ngomongin di intro. Di intro aja udah lupa gitu kok. Oh, stuck. Nge-stuck. Jadi Oke. itu udah fatal sih. Oh, itu fatal ya. Bukan menghina ya. Bukan menghina. Ini aduh, saya bilangin orang di sini agak Ya, nggak apa-apa kan, ini namanya pengalaman ya. Kita kan berbagi kepada Iya, teman-teman semua. pengalaman. Mana Jadi- tahu suatu hari teman-teman bisa jadi kayak Pak Jokowi mungkin. itu satu. Terus satu lagi itu ada teman kita itu rupanya dia lupa nama padanya kok. Lupa nama pada. Itu kan fatal itu kok. Jadi Fatal. ya langsung otomatis tahu lah. Udah pasti 3 besar lah. Karena Udah ini- pasti 3 besar. Karena 2 ini kan udah fatal gitu. Karena ada kesalahan yang tadi. Iya, fatal. Oke, bentar, saya stop di sana. Final itu ditonton semua peserta nggak? Kebetulan pas lagi final itu banyak temu karya yang bersamaan jadwalnya. Oh, jadi nggak semua mau. nggak terlalu crowd ya? Ya, tapi kalau mau datang lihat ya datang aja Oke, gitu. ya udah besok lah coba kita lihat. Oke, 3 besar nih. Kita ngomongin 3 besar Ya. nih. 3 besar terakhir diisi siapa? Kamu pertama, terus Bangka Belitung kedua. ketiga Lampung. Bangka Belitung. Sumsel nggak? Sumsel lah. Sumsel cantik tapi salah gitu ya. Ya gitulah. Mungkin nanti kita sharing-sharing lah abis ini ya yang dari Sumsel itu. Aku udah punya istri loh. sama aku masih aku, sama aku. Istriku nonton. Kamu berusaha menghancurkan rumah tangga saya. Maksudnya sharing supaya lebih baik lagi. Oh, gitu. iya, oke. Nah, Oke. 3 besar nih. Bentar, kita balik dulu. 5 orang final, cowoknya 2, ceweknya 3. Atau cowoknya 1. Cowoknya 2 ya, ceweknya 3. Oke, yang melakukan kesalahan cowok 1, cewek 1. Cewek 2. Cewek 2. Berarti cowok Cuman saya sama yang Lampung ada. Lampung. Berarti yang 3 besar dong nih. Iya. Oke. 3 besar. Menurut kamu di antara kamu dibandingkan 2 orang ini, penampilan kamu saat itu di atas mereka atau di bawah mereka? Itu Kamu rate sendiri ya, diri ya, nggak ada yang salah. itulah aku. Itu kan nggak bisa lihat. Nggak, menurut kamu aja. Misalnya, contoh lah, MU Liverpool 7-0. Ini di syuting nih, minggunya MU Liverpool 7-0. Saya udah bergadang, hey MU. Masalahnya gini kok, kalau memang kita kan kayak tadi audisi ya, kita itu kebetulan aku itu dapat nomor 4 dan mereka yang juara 2-3 itu kan di nomor atas saya. Jadi nggak bisa lihat mereka tampil. Oh, final juga gitu Iya, sistemnya. Oh. takut mereka nanti kena mental lihat aku kan. Oh. Ini nggak boleh. Bercanda, Ini sombong ya. Bercanda Saya gitu. dulu nggak gitu. Gitu. Alah. Saya dulu. Itu kan untuk pede ya, bukan Ya, untuk apa itu. untuk kan. pede ya. Jadi cuman dengar gitu mereka ngomong dari luar kan kedengaran mic-nya itu kan kok. Mereka memang ngomongnya itu lebih yang cewek ngomongnya itu kayak deep banget kok. Kayak memang Kayak inilah ya. kayak Senja kali lah. kalau cowoknya memang motivator juga kayak gaya-gaya motivator gitu kok. Jadi Andri Wongso. enggak, ya mungkin kurang lebih. Oke. Jadi karena dengar mereka ngomong gitu, jadi agak ya ketat lah kok. Ketat ya. Agak Tapi, jadinya ngeri juga. nah, akhirnya pada saat kita ngomong malam penutupannya, ya. Eka Ya, dinobatkan jadi iya. juara 1. Nyangka nggak? Ketika kan kau pasti diumumin juara 3, juara 2. Ah. Juara 1-nya belum nih. Nyangka nggak itu pasti Nyangka dong kok, kenapa lah kok? Karena yang ngumumi Nonton juaranya nggak boleh gitu ya. Itu namanya karena yang ngumumi juaranya itu Kita kok, tetap rendah itu hati. kok Aldi. yang ngumumi juara itu kok Aldi ya. Oh, Aldi itu siapa? Sekprof semua. Oh, Marto ada Aldi Jakarta, Sekprof semua. Sini. Jadi pas dia buka suratnya itu kan, Dia ketawa. udah ketawa-ketawa. Berarti udah pasti 1 besar. Udah bangga lah kita kok. Udah langsung pede banget lah gitu kok. Nggak boleh gitu ya teman-teman. Ini kan Ya, kompetisi. Ya, Soalnya kita kan nggak boleh sombong. Ya soalnya kan sebelumnya down gitu kan dibuat buku ini juga kan. Karena karena banyak komentar gitu kan kok. Jadi Ya. kan itu untuk buat pede lah. Ya, bukan untuk ya. apa. Bukan untuk Jadi, sombong. oke, sebuah pengalaman lah ya, Ya. bisa tampil di ajang nasional, dikenalin sama teman-teman yang lain, Ya. bisa ya intinya kita menyampaikan dharma dengan
metode ataupun dengan cara yang lebih milenial Yes. yang bisa dikenang. Juara itu bonus lah ya. Ya, juara Bener itu nggak? bonus, iya. Tapi kalau nggak juara 1 sedih. Ya sedih lah, agak tertekan. Langsung dihapus itu semua apa ya, gelar-gelarnya dihapus semua itu langsung. Oh, nggak masalah. Ini yang harus Eka pelajari. Eka kan Ya. masih semester 2. Ya. Ya, saya kan sudah menikah. Yes. Harus banyak lah yang dipelajari. Iya, Ya. benar-benar. Masih butuh. Ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman nonton podcast ini, kita setuju ya dengan Eka bahwasanya jiwa muda, Ya. jiwa kompetisinya harus ada. Ya. Tapi ya lantas apapun yang terjadi, kita harus tetap tegak sama apapun ilmu yang sudah kita punya. Ya, itu nggak bisa hilang. Ya, itu Jadi belajar dari kalau kemarin pun Eka tidak juara 1, juara 2 atau juara 3, ya nggak masalah. Artinya pada saat itu kita belajar. Ya. Seperti MU Liverpool 7-0 itu Ya, belajar. ya. Itu belajar untuk Ya. pertandingan berikutnya. Yes. Kan kira-kira gitu. Nah, jadi harus Ya. diambil hikmahnya. Jangan ditiru lah kok. Itu memang kesalahan lah. Ada Jadi cerita sama ngapain mama kita undang juga. dia? Nggak usah ditiru. Tapi kan pengalaman bagaimana juaranya itu kan yang tapi- penting kok. Wah. Adrenalinnya dapat. Dapat di STKN yang dapat sih. STKN yang dapat. STKN. Gemetar ya. Gemetar karena kan 3 besar itu ya kan pengennya juara 1 kok. Ya. Kalau pengennya cuma 3 besar ya udah gak usah, ya biasa-biasa aja. Tapi karena pengennya juara 1 itulah kok. 2 laginya itu kan agak ngeri tuh kok. Iya. Ngeri. Benar. Itulah. Jadi Eka kan ya enak ya. Sekarang juara 1 Demadu Nasional diwawancarai, di-podcastin. Dulu siapa yang peduli? kasihan. Nah, jadi gini Eka, mungkin kalau setelah Dama Duta Nasional terus nggak ngapa-ngapain kan sayang. Ya, sayang. Kita kan ada acara podcast nih. Iya. Boleh nggak kita kasih tantangan? Coba jadi host di sini. Di host Ya. di podcast ya. Podcast ini berarti kan podcast ngomongin hal-hal yang ngomongin kamu gitu. Oh, Contohnya oke. saya ngomongin kamu. Boleh kamu wawancari saya. tapi lebih ke kalau- Buddhis gitu ya gue ya. Bebas. Bebas Kamu juga. mau ngomongin Pak Jokowi boleh kalau dia mau kemari. Oke. Ya kan? Menarik sih, boleh lah. Ya, boleh kita coba lah ya. Boleh lah kita Kayak- coba, boleh lah kok. Nah, jadi kita akan coba minta Eka, nantangin Eka, challenge untuk Eka jadi host di podcast ya. Kalau misalnya dia merasa dia mau coba podcast dengan saya, boleh saya Yes. jadi narasumber. Tapi Narasumber. kalau ya nggak apa-apa sih. Langsung ngomongin soal STK juga kok kita. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya udah nggak ingat sih caranya. Gimana? Nggak ingat lagi sih. Soalnya kan nggak pernah di podcastin katanya kan. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, oke. Eka terakhir nih, mungkin apa nih yang bisa Eka sampein ke teman-teman yang nonton ya? Mungkin teman-teman yang nonton kan banyak yang dari Tebing ya. Tebing mana suaranya? Ya, ini orang Tebing ya. Anaknya Pak U yang jual pokan. Enggak lagu. Pau itu masih muda juga. Masih muda itu kok. Ya. Oke. Nah, apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang di sana? Ini kan Eka udah semester 2 nih. Iya. Masih banyak teman-teman yang baru SMP, SMA, baru mau merintis, baru berkarya di muda-mudi. Apa nih yang mau Eka sampaikan ke teman-teman semua? Silakan. Oke, jadi Kamera silakan. Oke. Jadi sini, Kak. Oh, ini ya. Oke. Sini. Ini oke kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya baru aktif di muda-mudi ya pertahankanlah, itu banyak sekali sih hal yang bisa kita dapatkan dari sana. Ini aku pun sendiri awalnya nggak bisa ngomong karena ada gabung di PMV, ada pernah menjadi ketua PMV, ada banyak belajar lah gitu kok. Ada banyak belajar mengenai gimana komunikasi sama orang, dan akhirnya ada ikut pelatihan juga dari Sekber. Ada tentang kayak public speaking gitu kan. Jadi ada dapat ilmunya, terapkan gitu. Terapkan sampai sekarang ya akhirnya bisa dapat juara. Itu kan sesuatu yang wow lah, luar biasa lah kok. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru join di muda-mudi, pertahankan karena itu adalah awal yang baik untuk kehidupan teman-teman. Bukan hanya Anda bisa mendapatkan karma-karma baik, tetapi Anda juga bisa menabung mungkin skill lah dan lain segala macam. Terus kalau misalnya teman-teman juga udah mau lanjut kuliah itu mungkin kayak saya dari Tebing ke Medan itu tetaplah kalau bisa aktif dia. Kalau nggak di PMV mungkin mau di atasnya ya boleh di Sekber seperti saya ini kok gitu. Jadi jangan pernah putus lah buat karma baiknya. Jangan pernah putus untuk dukung Buddha Dharma. Itu sih. Ya, tapi sebenarnya Sekber sama PMV itu sama ya. Ya, Cuman sama. bedanya tempat bernaung aja. Iya benar. Ya, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih Nggak ada rendah, sih. sama aja ya. Aman? Oke, aman. Oke. Aman? Itu aja sih. Oke, terakhir nih, Eka narkoba enggak? Konfirmasi
konfirmasi ya. Enggak. Oke, bercanda ya. Jangan oke. ditaruh di hati, taruh di kepala aja ya. Oke. Sekian podcast kita pada seri malam hari ini. Kita ketemu lagi di seri-seri berikutnya bersama dengan narasumber yang lebih baik lagi, Yes, lebih enak ngobrolnya lagi dan tidak kalah luar biasanya dengan Eka lagi. Yes. Terima kasih Eka. Thank you, Ko. Selamat lo ya telah menjadi Dharma Duta Nasional. Thank you. Ya, podcastin orang yuk. Nama budaya. Sekian podcast kita pada malam hari ini. Namo Sang Hyang Adibudaya. Nama budaya. Oke, thank you Kak.